Dan setelah mereka balik ke badan, itu langsung kedengaran suara cekikikan ketawa. Mereka dikagetin di depan tenda, mereka lagi nyentor. Dari kiri mereka tuh jalan set ngelewat, dan itu pendaki yang sama. Dan pas lagi ngikutin arah mata mereka ngikutin ke si 3 pendaki ini, di depan itu rame banget. Tapi anehnya, di atas itu nggak ada yang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain cerita dari Raka Riki. Mungkin sebelum video gue hilang nih, lu udah tahu kan Raka Riki itu siapa. Nah kebetulan pada saat itu tuh dia mau dia tuh melakukan pendakian ke Gunung Lawu nih. Banyak kejadian yang memang di luar nalar lah menurut dia tuh, dan banyak kejadian-kejadian serem yang memang bikin greget dan merinding-merinding disco gitu kan. Nah buat tahu keseruan ceritanya kayak gimana, lu wajib pantengin sampai habis ceritanya. Dan buat lu yang mau support gua, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi ke Instagram gua. Dan lagi buat lu yang mau jadi narsum di channel gua, lu bisa DM ke Instagram gua ya. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik. Sebelum lanjut ke ceritanya, baru dapat kabar duka lagi nih, bahwa baru terjadi yang namanya di Gunung Lawu ada yang meninggal lagi ya. Ya walaupun terlepas dari apapun permasalahannya gitu atau tentang apa yang kejadiannya, ya kita sama-sama doain lah semoga yang meninggal ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nextnya nggak ada yang meninggal lagi di gunung gitu ya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkannya juga bisa tabah dan sabar, amin. Nah jadi pada saat itu tuh Raka Riki itu mau melakukan pendakian ke Gunung Lawu nih awal-awalnya. Cuman kan kalau untuk ke Gunung Lawu sendiri ya nggak boleh ganjil. Terus setahu Raka Riki itu karena dia udah cari informasi itu nggak boleh berdua atau solo. Jadi minimal untuk naik Gunung Lawu itu 3 orang pada saat itu menurut dia. Koreksi kalau menurut dia salah, karena memang dia ini cuman berdua kan bingung lagi kan, karena nggak ada tim lain gitu kan. Sampai akhirnya dia ngabarin beberapa temennya, akhirnya ada lah yang mau ikut 2 orang gitu kan. Ya udah dia bilang buat ngegenapin juga kan. Setelah diputusin hari dan tanggal, si Raka Riki ini berangkatlah dia ke Lawu. Berangkat ke Lawu, dia pun nggak yang langsung tiba-tiba mendaki, nggak, tapi ngeres dulu di rumah temennya ini kan. Ngeres, dia juga prepare masalah packing, perlengkapan dan lain-lain lah. Pokoknya mulai dari logistik dan lain-lain itu dipersiapin. Setelah udah dipersiapin sampai akhirnya kebesokannya mereka mulai trekking. Mereka sebelum trekking itu ngurus-ngurusi maksi dulu, ngurus-ngurusi maksi dan lain-lain. Dan di situ pun udah diarahin sama si petugas si maksi itu, nggak boleh A, nggak boleh B. Ya intinya sesuatu hal yang di gunung nggak boleh. Ya terutama buang sampah sembarangan dan lain-lain lah gitu kan. Ketika ada peraturan di gunung ya lu wajib harus mematuhinya, terlepas dari lu percaya atau enggak, apalagi tentang sesuatu hal yang gaib gitu kan. Ya menghargai tentang peraturan di situ kan ya nggak ada salahnya dong. Toh lu juga kan bertamu gitu, bukan karena lu percaya tapi menghargai gitu kan. Sampai akhirnya udah kayak gitu tuh mereka mulai trekking itu sekitaran jam 9 sore. Mereka trekking jam 9 pagi 9 pagi mereka mulai trekking. Di situ pun ada beberapa rombongan lain. Mereka mulai trekking tuh berempat tuh kan, jalan set. Di awal-awal pendakian ya seperti kayak biasanya lah, normal-normal aja gitu. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang gaib-gaib, nggak ada yang dapat bisikan atau apapun gitu. Ya mereka naik aja, mereka naik.
Singkatnya sekitar 1 jam lebih lah, sekitar ya jam 10-an lebih mereka sampai di pos 1. Mereka sampai di pos 1, mereka ngeres juga, mereka sempat sebat juga gitu kan. Mereka ngobrol-ngobrol panjang lebar dan ketemu dengan beberapa pendaki kayak nyapa dan lain-lain kan. Si Raka ini bilang, enak ya naik kayak gini, tentram, damai, kayaknya enak banget nih naik ke laut. Kata si Raka tuh kan gitu. Iya nih enak ya. Kayaknya sunyi-sunyi aja gitu. Maksudnya mereka bilang kayak gitu tuh nggak ada sesuatu hal yang ganjil, gaib atau apapun yang ngeganggu gitu kan. Iya nih enak, yuk jalan lagi. Jalan lagi sampai akhirnya setelah melewati zuhur gitu sekitar jam 1-an. Mereka sampailah di pos 2. Di pos 2 mereka makan siang kan. Mereka makan siang. Dan pas lagi makan siang kayak gitu tuh ada beberapa pendaki lagi yang lewat gitu kan. Dari beberapa pendaki ini si Raka sempat ngeliat. Sempat dari beberapa rombongan ini dia sempat ngeliat kayak kok ada yang beda gitu, tapi kayak mungkin pendaki beneran gitu kan. Bodo amat lah, lanjut lagi. Jadi lanjut makan lagi gitu kan, nggak terlalu ngeruin tentang si pendaki itu kan. Pas sudah lagi makan ya mereka nyebat lagi kan, dan di situ mereka istirahat kurang lebih hampir sekitaran 1 jam. Mereka ngerokok, mereka ya sambil nikmati gitu kan, karena kan ada baiknya kalau lu mendaki setelah selesai makan itu jangan yang terlalu langsung di-push naik menurut gua ya. Karena bisa-bisa lu bakalan keluar lagi isi yang udah lu makan gitu. Jadi harus dikasih jeda minimal setengah jam lah. Sebenarnya bagusnya itu 1 jam ke atasan itu bagus kalau misalkan lu udah selesai makan, lu mau lanjut lagi naik gitu kan. Singkatnya mereka udah istirahat lama, mereka lanjut lagi sampailah mereka di pos 3. Di pos 3 ini mereka ngambil air. Mereka ngambil air dan ngambil stok persediaan air gitu kan. Dan di situ juga mereka ngeres lagi sekitaran 1 sampai 2 batang. Mereka ngeres lagi. Dari sini mulai nih si Raka bertingkah. Raka ini bertingkah kan. Terlah nyantai lah, di sini juga masih agak sorean. Kayaknya di pos sampai pos 5 paling setengah 6-an dia bilang kan, setengah 6 atau setengah 7 lah kalau kita nyantai. Ya udah, kita ngeres di sini. Mereka ngeres tuh. Mereka ngeres sekitaran jam 2-an kalau nggak salah menurut Raka gitu. Mereka tuh ngeres di situ. Jadi kondisinya bertiga nih ngumpul kan. Nah sedangkan si Raka nih celangak celinguk kan. Ambil ya lihat sekeliling lah gitu kan, kayak lihat-lihat aja gitu. Atau gue juga suka kayak gitu, atau dari lu juga mungkin yang naik suka kadang-kadang random aja kan, suka celangak celinguk kagak jelas gitu kan. Dia celangak celinguk ke bagian sebelah kiri. Dia ngelihat nggak ada apa-apa nih. Dan menurut si Raka pun pada saat mendaki di awal itu nggak ada yang suges aneh-aneh pun nggak ada. Dan justru mereka menikmati dan kayak nyaman banget. Setelah kayak gitu dia balik lagi nengok ke arah sebelah kanan. Ada pendaki lagi si Raka ngeliat. Si Raka ngeliat pendaki yang sama dengan rombongan yang sama, tapi kayak ngeliat tuh makin diperhatiin kok kayak aneh gitu si satu pendaki ini kan. Tapi si pendaki ini tuh kayak nunduk terus gitu, tapi punya gimana ya, kayak apa sih, kayak punya feeling jelek aja gitu. Udah bodo amat, gue lanjut lagi ngerokok, dia bilang kan. Dia lanjut lagi tuh ngerokok. Lanjut lagi ngerokok, dan gak lama si Ricky manggil, yuk lah jalan lagi nih, keburu sore, buru mager, kita buru-buru dirin tenda dah. Ya udah yuk, jalan lagi mereka berempat beriringan sampai akhirnya mereka sampailah di pos 4 itu jam 4. Di pos 4 itu jam 4. Sampai di situ kan, karena memang di pos 4 ini tidak direkomendasikan buat mendirikan camp. Yang pertama adalah anginnya kencang. Itu hal yang paling nggak boleh gitu, di luar dari hal yang mistis itu nggak boleh tuh, karena anginnya kencang. Waduh, anginnya kencang nih, agak naik dikit kali ya kita ngeresnya. Ya udah kita naik dikit. Naik tuh mereka dari pos 4 dikit. Ngeres kan. Ngeres sambil sebat lagi. Mereka nggak ngeh dengan pendaki yang lalu lalang. Jadi kayak ya udah, mungkin pendaki yang lewat itu memang ada lagi. Raka ngeliat lagi, ada pendaki lagi naik, satu rombongan lagi. Kurang lebih total rombongan ini tuh sekitaran 5 orangan gitu. Raka penasaran dong, ditanyalah si leader atau yang paling depan. Yang kebetulan paling depan itu mereka tuh pendakian tuh 5 orang itu cowok semua gitu kan. Mas dari mana? Dari nyebutin lah daerah bla 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 gitu kan ya, kayak ngobrol-ngobrol santai. Oh gitu. Kok kayaknya dari tadi kebalap mulu ya? Iya nih, kita mah jalannya juga santai kok. Oh gitu. Berapa orang naik? Gitu kan. Ditanya. 4 orang doang. 4 orang? Serius 4 orang? Iya 4 orang. Kok? Coba mana aja mas temen? 1, 2, 3, 4.
Bener. Dan pas dicek sama si Raka, si 1 orang ini nggak ada. Lah, emang kenapa Mas ya? Gitu kan. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Oh, ya udah Mas, kalau mau lanjut lagi. Si Ricky dari kejauhan udah merhatiin. Ini orang ngapa gitu kan, tumben-tumbenan banget nyapa orang. Dari situ udah jalan lagi, si Ricky ini jalan dong ke si Raka, tek jalan. Lu kenapa? Gue tadi kayak ngeliat rombongan ini tuh 5 orang terus. Mulai dari pos 2 sampai sekarang tuh gue ngeliat nih rombongan 5 terus. Tapi kenapa pas ditanya cuma 4? Si pendaki ini udah jalan maju dong. Dan itu masih kelihatan, jumlah totalan orangnya masih kelihatan. Coba deh lu cek. Dan mereka berdua ngecek. Ada 5 orang. Lah, kok ada 5 orang? Ricky dari situ langsung kayak merinding kan. Kayak merindingnya tuh kayak dadakan. Anjir. Lah iya ya, itu 1 orang nongol dari mana gitu kan. Wah, kayaknya kita jangan terlalu dekat sama tim mereka deh. Agak jauhan aja, agak jauhan. Ditanya kan sama si 2 temennya itu, ditanya. Lu ngeliat apaan sih? Ngeliat apaan? Udah gak apa-apa lah, nyantai. Kita nyantai lah. Kita sebat lagi gitu, kata si Rakari gitu. Kita sebat lagi aja, sebat lagi kan. Aduh, udah mulai dingin nih, gak enak nih. Kita lanjut trekking aja. Kondisi rokok yang terakhir sebatang itu udah mulai setengah kan. Yuk ambil trekking aja, udah nggak kuat nih dingin. Ya udah mereka lanjutin lagi trekking. Singkatnya hampir maghrib lewat dikit mereka sampai di pos 5 dan mereka pun mendirikan tenda di pos 5. Mereka ngediriin dan mereka pun spotnya agak jauh dari beberapa tenda dan mereka pun memang cuman mendirikan 1 tenda doang kan. Diriin dan gak lama lagi baru selesai banget ngediriin tenda ada 1 orang bilang, "Bang, lu bawa blanket gak?" "Ada." "Kenapa Bang?" "Tim gue kayaknya ketinggalan deh, gue boleh minta nggak 1?" Dia bilang. "Oh boleh nih, ambil." Dikasihin kan blanket 1, bahkan dikasih 2 kata si Rakarik itu. Dikasih, udah kayak gitu. Lalu tuh mereka kayak lanjut masak lagi kan buat makan malam gitu. Lanjut masak lagi dan nggak lama ada 1 pendaki lewat. 1 pendaki doang, sendiri doang. Mereka nggak ngeh, mungkin mereka pendaki lain karena kan mereka masak tuh kayak nunduk gini aja kan masak. Kalau ada yang lewat, nunduk gini doang gitu kan. Nggak yang disapa. Rakarik ini tipe orang yang jarang nyapa atau ya kayak nggak kayak basa-basi busuk pendaki lah. Kayak cuek-cuek aja gitu kan. Nggak tahu ada pendaki, ya udah masak lagi. Dan nggak lama Ricky bilang, "Itu kayaknya pendaki yang gaib dah." Ditepok dong sama si Raka. Lu ngomong jangan ngadi-ngadi. Ya lihat itu yang sama tadi di pos 4 itu yang kita lihat. Cek lagi kan. Anjir, iya dong. Mereka langsung nunduk kan. Si 2 temennya ini ngedengar. Pendaki kayak apaan? Bilang-bilang lah kalau ada yang seru. Dia bilang kan, kata si temennya itu. Lu pengen tahu aja. Udah kita masak aja. Rakarik itu nggak ngeh lagi atau nggak mau merhatiin si pendaki itu. Kayak cuek, bodo amat dah. Lu emang penunggu sini, ya udah. Gue yang penting jangan pernah ganggu gue atau nunjukin sesuatu hal yang aneh atau yang nyeremin gitu kan. Mereka lanjut masak lagi. Sekitaran jam 7-an. Masakan udah jadi, udah selesai, mereka makan. Lagi asik-asik makan, ada yang bilang, "Misi Bang," gitu kan. "Ya, kenapa?" gitu kan, ditembalin tuh sama si temennya si Raka ini. "Ya kenapa? Boleh minta ini enggak? Boleh minta minyak enggak?" "Boleh, nih ambil aja." Entah. Gue pun Rakarik itu kayak bingung ya, heran ya, gue sendiri pun heran sih. Kok bisa-bisanya beberapa logistik itu ketinggalan gitu kan. Karena ya kayak blanket dan lain-lain nggak dicek dulu gitu kan, kayak heran aja sih sampai nggak prepare kayak gitu. Itu kan biarpun sepele tapi kalau dibutuhin itu paling penting banget gitu kan. Akhirnya udah kayak gitu minyak dikasihin dan lain-lain kan. Udah lanjut makan lagi, ada yang ngucap lagi, "Assalamualaikum." Kali ini bukan misi tapi assalamualaikum, ngucap salam. "Assalamualaikum" gitu. "Waalaikumsalam." Si Raka tuh dalam hati, apalagi sih anjir. Orang naik gunung, orang mau prepare apa? "Ya kenapa Kak?" Pas dicek ternyata sosok itu nggak ada. Si 3 temennya ini tuh langsung nanya kan, termasuk si Ricky, "Mana orangnya?" "Nggak tahu." "Kok nggak ada orangnya ya?" Mungkin salah dengar kali atau ngucap salamnya untuk tenda orang gitu kan. Ya udah tuh, bodo amat. Dan nggak lama lagi asik makan lagi, ada yang ngucap salam lagi, "Assalamualaikum" gitu kan. Ditembalin lah sama si Ricky sekarang. Dilihat, kok nggak ada siapa-siapa. Mereka berempat langsung kan merinding gitu kan. Wah, udah nggak benar. Baru juga kita bilang bahwa pendakian Lawi ini enak, kenapa tiba-tiba sekarang ada yang aneh gitu kan. Udahlah biarin lah. Udah kita lanjut makan lagi mereka. Singkatnya mereka selesai makan. Setelah selesai makan mereka taruh, mereka beresin, bersih-bersih dan lain-lain kan.
Udah kayak gitu tuh, ya udah tuh mereka santai ngerokok, nyebat sambil ngobrol kan, dan mereka pun nggak ngebahas tentang yang ngucap salam itu, dan beberapa pendaki yang menurut mereka gaib itu nggak dibahas nih. Dari situ mereka ngobrol kemana-mana gitu kan, justru mereka ngebahas tentang kok ada pendaki yang bisa-bisanya blanket ketinggalan, minyak yang nggak tahu ketinggalan atau tumpah atau gimana, itu nggak tahu kenapa bisa kayak gitu kan. Tapi ya udahlah gitu kan, selama kita masih ada ya, kalau memang mereka butuh ya kita kasih, menurut Kak Riki kan gitu. Dari situ ngobrol panjang lebar, nggak kerasa udah mulai memasuki jam 10. Jam 10 akhirnya mereka, yuk kita tidur lah, besok kita summit subuh aja, biar kali aja kata dia rezeki bisa dapat yang namanya sunrise gitu kan. Udah kayak itu mereka tidur, nggak lama salah satu temennya ini mau kencing. Aku kencing dulu dah. Akhirnya diikuti nih sama mereka bertiga. Ya udah yuk kencing bareng. Kencing bareng mereka, melipir agak jauh sekitaran 3 sampai 4 meter lah mereka kencing kan. Mereka kencing nih. Jadi kencingnya tuh dempetan gitu, udah kayak jamaah aja kencing kan. Lagi kencing kayak gitu, nggak lama dari belakang misi Kak. Mereka berempat nengok dong. Mereka berempat nengok, itu nggak ada apapun lagi. Dan setelah mereka balik ke badan, itu langsung kedengaran suara cekikikan ketawa. Mereka yang tadinya lagi enak-enak pipis, itu tiba-tiba langsung ngibrit empat-empatnya, si Kak Riki dan temennya itu langsung masuk. Wah anjir, ada-ada aja lagi masuk kan. Aduh bodo amat dah. Mereka coba tuh buat merem-meremin. Ya mau gimana kalau emang udah nggak bisa tidur, wayahnya nggak bisa tidur juga dipaksakan juga sulit kan. Akhirnya mereka ngobrol tuh sambil ngerbahan. Mereka ngobrol dan nggak lama kedengeran suara gamelan sekitaran jam 11. Kedengeran kan. Dipikir tuh kayak suara dangdut atau suara musik dari bawah yang kenceng kan. Kok makin kesini suara musiknya kok kayak musik adat Jawa gitu kan. Aduh apa nih gitu kan. Dan gak lama ada satu tenda itu kayak kesurupan, jadi kayak teriak-teriak oh gitu, itu sampai kedengeran. Nah Kak Riki kan cuman ngedengerin doang kan, bukan karena nggak peduli, tapi diem aja udah. Wah tuh ada yang kejadian tuh kesurupan gitu. Ya udahlah biarin aja, kita di dalam tenda aja, dalam tenda kan. Udah dalam tenda kayak gitu mereka diem, dan gak lama mungkin sekitar 10-15 menit suara kesurupan itu, orang yang teriak-teriak itu udah hilang, kayak mungkin udah disembuhin lah kan. Udah kayak gitu mereka, aduh anjir gua kagak bisa tidur lagi. Si Raka bilang, nyebat aja kali ya. Ya udah nyebat. Dibuka lah pintu tenda, seret. Dibuka kan, karena biar enggak terlalu pengap di situnya. Ngerokok tuh dia. Lagi asik-asik ngerokok, lagi enak-enak ngerokok. Kan ngerokok begini. Itu kayak ada yang megang tangannya, tek, rokoknya jatuh sendiri. Pluk. Nengok dong, apaan tuh gitu ya. Ditanya sama 3 orang temennya nih, karena kan mereka masih kondisi rebahan gitu kan. Yang berdiri di depan pintu tuh cuman si Raka doang kan. Ngapain lu celang-celing? Ya nggak apa-apa. Udah lu kalau mau tidur tuh, gue mau lanjut lagi ngerokok. Nyalain kopi, cetrek. Raka, dia bilang tuh dia bener-bener jelas banget. Bang, minta kopinya 1. Intinya tuh pada intinya minta kopi gitu kan. Dia celang-celing. Wah kagak beres dalam hati Raka. Wah anjir minta kopi, nggak sekalian aja minta Indomie sama nasi gitu kan, dibilang dalam hatinya si Raka tuh. Akhirnya dia bikin kopi, dia bikin 2. Ditanya kan, lu bikin kopi banyak amat, kata temennya tuh. Bawel udah, gue mau ngopi mau banyak. Jadi satu kopi di dekat tenda, satu kopi lagi di depan. Jadi kayak agak dibelokin ke tenda, nggak kelihatan. Dalam hati Raka tuh bilang, nih kalau lu mau ngopi, yang penting lu jangan gangguin, gue pengen santai nih di gunung, dia bilang kan gitu. Dan itu dalam hati kayak gitu mendadak ada yang nembal iya. Dan itu bukan cuma si Raka yang ngedenger, tapi si teman-temannya ini termasuk Riki pun ngedenger. Itu siapa anjir, dia bilang kan, yang ngomong iya. Raka tuh cuma diem aja. Ya kagak tahu gue juga, tiba-tiba ada iya. Nggak tahu nih, gue pengen tidur tapi susah, kata Riki. Tapi nggak tidur malah ngedenger makin kesini makin malam makin horor gitu kan. Mana suara gamelan itu kagak hilang lagi. Ya udahlah biarin dia bilang kan. Singkatnya lanjut tuh ngopi Raka, dan nggak lama disusul sama si temen-temennya.
disusul kan, tek tek tek. Gue lanjut ngopi lah mereka, dan mereka akhirnya ngobrol kan sampai sekitaran ya ngobrol-ngobrol jam 1 lah. Jam 1 mereka ngobrol-ngobrol, dan gak lama dari tenda orang itu kelihatan kan, dan kondisinya pun ada tenda yang memang nyalain lampu lah, nggak dimatiin lampunya. Itu kelihatan ada orang lewat, tapi kondisi nggak pakai headlamp. Mungkin berpikiran kalau itu tuh orang mau kencing gitu, dan kencingnya pun nggak jauh dari tenda kan. Ya udahlah, biarin, jalan lagi balik. Ya udah, mungkin udah kelar. Tapi kok makin kesini itu orang jalannya terus-terusan gitu, kayak ntar kesini terus ntar kesini bolak-balik. Penasaran mereka berempat itu apaan ya. Pas lagi kayak disenterin aja nih terus ke tenda. Jadi kalau nyonter ke tenda kan takutnya nggak sopan gitu ya, jadi agak atasan dikit. Dan itu beneran ada orang lewat kayak pendaki gitu. Anjir, itu siapa ya orang segabut ini kan? Mereka tuh nggak berpikiran itu setan atau demit. Dan nggak lama mereka nyenterin, mereka udah tahu tuh sosok itu tuh orang yang lewat gitu, pendaki kan. Dan kondisinya orang yang sama. Ditungguin sekitaran 5-10 menit, orang itu tiba-tiba nggak ada lewat lagi kan. Mereka dikagetin di depan tenda, mereka lagi nyenter. Dari kiri mereka tuh jalan set ngelewat, dan itu pendaki yang sama. Mereka langsung kaget, langsung kayak mundur ke belakang. Astagfirullahaladzim, kenapa tiba-tiba muncul di depan kita dah? Langsung nutupin tenda, seret gitu kan. Wah, udah nggak bener nih. Di luar udah nggak kondusif gitu kan, jam 1. Yaudah yuk, paksain tidur. Paksain lah mereka tidur. Pas lagi dipaksain tidur kayak gitu, singkatnya tuh kayak antara mimpi dan enggak ya. Jadi ada yang minta tolong di luar tuh. Tolong bang, tolongin bang gitu kan. Bang, tolongin. Mereka tuh nggak bangun, jadi kayak sadar, tapi kondisi mata merem, jadi kayak mimpi, bukan gitu kan. Tapi diperhatiin, didengar, ini kayak pendaki gitu kan. Bangun tuh, yang pertama bangun tuh Ricky, bangun. Iya, minta tolong, bangunin. Kak, lu denger nggak? Iya, denger gua. Terus bangunin, lu pada denger nggak? Iya, denger. Dibuka lah, disenterin. Dan di luar itu kondisinya nggak ada satupun pendaki. Lah, kok nggak ada gitu kan? Padahal itu suaranya bener kayak pendaki yang di awal minta minyak. Suaranya mirip banget. Penasaran kan? Ditutupin lagi, dan itu kedengeran lagi. Tolong gitu kan. Anjir, apa nih gitu. Dari situ Raka buka setting. Dia baru ngeh dengan kopi yang dia taruh kan. Wah, dicek kopinya kayak tumpah, bukan yang habis ya, tapi kayak tumpah gitu kan, kopinya tumpah. Ya udahlah, dimasukin gelasnya ke dalam. Si Raka ini kan celana-celinguk nih. Dan ada di mana di situ ada satu pohon, dia ngelihat ada yang nangkring lagi enak banget, dan itu sama-sama saling natap. Raka tuh cuman balik natap kan. Astagfirullahaladzim, itu apaan malam-malam subuh-subuh nangkring di situ ya, kayak kurang kerjaan banget anjir. Aduh. Dari situ dia agak masuk dalam dan sedikit, ngapain lu ngeliat apaan? Noh, di belakang ada Mbak Kun, dia bilang ada sesuatu yang seru, dia bilang kalau melihat lihat aja sono. Kagak mau dah, kata si Ricky tuh, nggak mau. Udah. Terus ini gimana? Akhirnya mereka berempat nggak bisa tidur, dan itu kondisinya udah sekitaran 2:30 atau jam 3. Lu nggak bisa tidur nih, ya udah kita masak-masak, prepare aja kali ya, buat nanti kita summit. Emang kita mau summit jam berapa? Mereka tuh bilang ya udah, kalau kita udah bangun kayak gini mah kita nggak usah lama-lama lah, kita summit jam 4 aja kalau emang mau. Oke, dia bilang. Akhirnya mereka masak-masak dan udah setelah selesai, dan kebetulan jam 4:15 hampir mau 4:30 gitu kan, mereka lanjutlah summit. Dan kondisi pada saat itu belum ada satu tenda pun yang summit juga, jadi cuma tenda mereka doang. Mereka jalan tuh. Si Raka bilang, kondisi pada saat itu Raka depan, Ricky itu sweeper. Raka bilang jalannya kalau memang agak ketinggalan teriak aja, jangan yang buru-buru, udah kita jalan beriringan 4. Iya gitu kan. Mereka jalan, singkatnya mereka jalan tuh ada yang nyalip. Jadi di belakang tuh kayak ada pendaki lain. Wah, ada pendaki lain tuh. Jalan mereka tuh memang agak lama lah, nggak yang terlalu buru-buru. Udah kasih jalan lah. Dan anehnya pendaki ini tuh sekitaran totalannya 3 orang. Pendaki ini tuh nggak bilang yang permisi. Biasanya kan ada lah bahasa, bang kita duluan ya atau gimana gitu. Jalan aja tapi sambil kondisi nunduk.
dengan kondisi nunduk jalan terus, dan dari situ mereka tuh nggak yang aneh gitu, karena Raka Riki ini memang udah terbiasa, mereka pun cuek lah. Mungkin kalau ada pendaki cuek pun ya udahlah gitu, bukan berarti kita sombong kan. Mereka jalan lagi dulu. Dari situ ya udah mereka jalan, dan singkatnya mereka sampailah di pasar. Ya udah tahu kan ada pasar Dieng itu. Kondisi di pasar Dieng itu sekitaran setengah enam atau mau jam 6-an lah. Tapi kondisinya pada saat itu masih gelap, masih agak-agak gelap gitu kan. Masuk ke situ, udah kayak gitu. Jadi sebelum pasar Diengnya banget nih, pasar ya ada julukan pasar setan gitu kan, udah sampai. Di belakang ini ada yang namanya pendaki lagi. Tapi aneh, itu pendaki masih sama. Kan otomatis mereka ngasih jalan kan, ngeliat dong pendaki itu. Mereka berempat ngeliat. Mereka cuma diem karena tahu kok pendaki yang sama, padahal mereka udah nggak ngelewatin lagi. Tapi kok kenapa ada di belakang lagi kan? Dan itu nggak bilang misi, nggak bilang apa, mereka jalan lagi. Dan pas lagi ngikutin arah mata mereka ngikutin ke si 3 pendaki ini, di depan itu rame banget. Mereka berempat tuh kayak astagfirullahaladzim. Dan mereka langsung lihat sekeliling mereka. Mereka langsung lihat depan gitu kan rame. Dan mereka tuh dikelilingi sama orang-orang banyak ternyata. Mereka tuh berempat kayak heran kan. Mereka saling pegangan. Raka tuh bilang, pegangan yuk, pegangan. Dia bilang, pegangan tuh mereka berempat. Ya menurut isu yang beredar, kalau sampai situ kita harus jajan sesuatu atau beli sesuatu kan. Dari situ, lu ada duit nggak? Gak ada. Lu ada duit nggak? Gak ada. Lah terus gimana ini? Dia tuh kayak bingung dan terheran-heran kan. Waduh gimana ya, bingung juga gitu kan. Dan nggak kayak di situ tuh ada nyelip sekitaran berapa ya? Itu tuh lumayan cukup gede, entah 20, entah 50 ribu gitu pokoknya. Ada nih. Wah anjir gede banget. Kan harusnya tuh kayak duit koin kan, 1000 atau 500 gitu. Aduh sayang banget nih dikasih setan masa kayak gini. Yaudah biarin dah. Udah kita celangak-celinguk cari yang lain gitu kan. Akhirnya celangak-celinguk, dia nemu gitu kayak buah-buahan gitu. Dia beli buah-buahan tuh. Bu beli 4 buah berapa? Harganya sekian. Dikasihlah uang itu. Tak dikasih uangnya. Udah kayak gitu mereka lanjut lagi jalan. Dan gak lama mereka papasan dengan satu orang. Dengan satu orang ini nanya, mau kemana kalian deh? Aduh saya mau ke Puncak Lawu nih pak, tapi kok kenapa ketemu kayak gini? Si Raka tuh langsung bilang, saya ketemu Puncak. Terus kalian udah beli sesuatu belum? Udah nih pak. Oh ya udah, tuh kalian lurus aja. Itu diunjukin jalan kalian lurus aja. Nanti ada gapura, nanti kalian keluar, nanti juga kalian bisa keluar dari desa ini. Jalan kan. Tapi si bapak-bapak ini bilang, kalian jangan nengok ke belakang, tapi terus aja. Pokoknya jangan celangak-celinguk. Ya pak, jalan tuh mereka beriringan berempat. Ternyata di depan memang ada gapura. Dan pas ada gapura mereka keluar dan mereka nggak nengok ke belakang. Jadi kayak masa bodoh, karena di depan itu menurut mereka pemandangannya benar-benar indah banget. Mereka tuh bisa ngeliat sunrise gitu kan. Aduh, udah cakep banget. Dan singkatnya mereka sampailah di puncak. Sampai di puncak mereka seneng, haru. Dan menurut mereka berempat ini pemandangan dan view yang bagus banget ketika ada di Lawu gitu kan. Dari situ mereka lanjut ngopi kan, karena mereka bawa kompor, udah ngeliat view, foto-foto dan lainnya. Sekitaran jam 7 itu mereka ngopi. Mereka ngopi, gak lama ada satu pendaki duduk di samping mereka. Gak ngomong, gak apa, diem aja. Mereka berempat langsung merhatiin. Mereka tuh berempat langsung nengok ke si pendaki itu. Set. Kayak bengong kan, ngopi pun kayak bingung. Mereka udah tahu nih sosok yang pendaki ini bukan orang nih. Siang-siang dalam hati Raka Mariki tuh, siang-siang anjir ngapain sih ini demit gitu kan. Mendadak tuh kayak langsung ngucap, kalian pulang jangan kemalaman, nantinya kalian kenapa-napa, mendingan kalian turun kalau bisa secepatnya gitu kan. Dari situ dia pamit. Dan sebelum pamit tuh, makasih kopinya. Makasih kopinya. Mereka bingung kan, kopi apaan gitu kan. Dan begitu nggak tahu kemana, mereka tuh sempat ngeliat ke satu ini. Dan ngeliatnya tuh kayak bukan di trek, tapi lebih kayak mau masuk jurang gitu lah. Jalan yang susah lah ini, jalan yang terjal. Dan mereka langsung fokus sama pendaki lain. Pendaki lain nggak ada yang fokus ke mereka ternyata. Ditanya sama Riki, itu mereka yang tadinya mau ngopi, langsung bubar dong. Yuk kita cabut aja, kita turun. Udah, gue juga nggak mau, udah diperingatin kayak gitu, berarti kita harus turun. Mereka ngopi juga kayak nggak yang dijadiin gitu, kayak ya udahlah kita kasihin aja ke orang lain. Kayak gitu mereka packing, beres-beres dan mereka turun tuh. Pas lagi turun kayak gitu, mereka sampailah di pasar lagi kan. Sampai di pasar lagi, anjir,
perasaan ini tempat yang tadi kita lewatin tadi rame-rame, kenapa tiba-tiba sekarang kayak gini ya? Udahlah, itu mah nggak usah dijelasin lagi, kita juga udah sama-sama tahu kan, kita lanjut lagi aja. Pas mereka mau keluar, itu ada 1 orang apa 2 gitu, itu kayak kelimpungan. Ditanyakan, Kak, mereka tuh sebenarnya di awal-awal tuh kayak mastiin dulu ini pendaki apa bukan gitu kan, tapi kayak kelihatan pendaki tapi kayak bingung gitu kan. Jadi kayak bingungnya gimana ya, kayak begini aja tapi ngomong enggak, teriak minta tolong enggak, ditegur kan, Kak lu mau kemana? Aduh, kayak kebangun gitu, saya mau nyusul teman saya mas yang ke puncak. Udah yuk, daripada kenapa-napa kakak turun aja sama saya, di puncak juga udah gak bagus gitu kan. Nggak tahu kenapa jadi si Raka ini kayak mikir, udahlah lu jangan ke puncak daripada lu nyasar, toh lu juga ditinggal sama tim lu kan. Udah kakak turun aja, di bawah ada tim lain nggak? Ada sih 1 orang yang 2 orang yang lagi sakit gitu kan. Ya terus kakak di sini sendirian? Nggak, ada temen lagi. Ternyata memang benar di sini ada temen, dan temennya pun sama, kelimpungan juga. Jadi dia nggak yang ngacak tempat, jadi kayak di situ aja tapi muter, badannya tuh muter kayak celinguk gini gitu kan. Wah nggak benar nih. Udah disuruh turun lah tuh 2 orang itu. Ya udah Kak turun aja, next lagi aja kalau mau ke puncak. Menurut Raka itu, dan mereka berempat pun punya feeling kita, udah lah lu jangan diinin, takutnya nanti ditinggal gitu kan sama rombongannya, dan malah lu nanti beresiko kenapa-napa. Ya diajak turun tuh sampai area camp, singkatnya sekitaran jam 10 atau jam 11 itu mereka sampai di area camp. Karena jalan si 2 orang ini tuh lelet banget kan, karena mereka udah tanggung jawab, jadi akhirnya mau nggak mau mereka ngikutin jalan mereka. Dari situ ya udah Kak mana tendanya, itu ditunjukin. Ya udah ke sana. Raka gitu ya bodo amat gitu kan. Dari situ tuh mereka packing langsung beres-beres dan mereka langsung turun. Mereka nggak terlalu memperdulikan dengan yang ini karena memang ya bukan rombongan mereka kan. Yuk udah diperingatan kayak gitu, kita turun lagi. Mereka lanjut turun tuh. Mereka dengan kondisi setengah lari kali ya. Mereka terus lari. Sekitaran jam 4 apa jam 5 gitu. Mereka udah mau sampai sih. Mereka tuh dipapasin dengan 1 pendaki lagi. Jalan. Tek, tek, tek. Yang tadinya setengah lari kayak mereka diem dong. Kayak merhatiin. Dan kali ini si sosok pendaki ini kayak ngeliatin mukanya yang agak lumayan cukup jelas. Baru juga begini, mereka berempat langsung lari. Dan itu tuh sempat ketabrak sama si Raka juga, tek gitu kan. Bodoh amat dia lari, udah agak jauh, udah mulai mau jauh banget gitu kan, nengok ke belakang, sosok pendaki itu nggak ada. Dan menurut Raka itu ada yang bisikin, makasih mas udah mau nurut. Langsung turun, singkatnya mereka sampailah di base camp atau di posisi gitu kan. Mereka udah ngurus-ngurus yang lain, mereka di base camp juga udah santai-santai gitu kan. Dan mereka pun nggak yang langsung pulang kan, kayak nyantai dulu, ngerokok dulu, sebat dulu. Itu tuh mereka sekitaran sampai jam 9 apa jam 10 malam di base camp itu. Tapi anehnya di atas itu nggak ada yang turun. Dan ditanya dong, lah emang nggak ada yang naik lagi pak? Nggak ada kok, cuman kalian doang yang naik. Ada sih beberapa, tapi sebagian udah ada yang turun dan mungkin ada kesisa 1 atau 2 rombongan lagi. Yang mereka tahu, mereka tuh ketemu dengan banyak rombongan, mungkin sekitaran 4-5 itu di atas lagi gitu. Ya sekitaran, ya dan jumlahnya pun beraneka ragam, ada yang 8 orang, ada yang banyakan gitu kan. Serius pak? Serius? Emang kalian kenapa? Ngalamin kejadian apa? Enggak sih pak, nggak apa-apa. Ya udah deh pak, kita pamit, dia bilang kan. Singkatnya mereka pulang dan mereka pun udah ngelupain kejadian itu. Ya ada sih pembahasan dikit-dikit, cuman mereka tuh tipikal orang yang ya udahlah, itu seninya dalam naik gunung kalau misalkan dapat kejadian kayak gitu. Nah mungkin ceritanya cukup sekian, dan mereka pun nggak yang terlalu takut banget sih dengan hal-hal kayak gitu. Jadi kayak memang kalau ada peringatan dari alam kayak gitu ya mereka tuh selalu ngikutin, entah itu bisikan, entah itu apapun gitu. Selama itu baik ya mereka turun. Tapi beda halnya kalau misalkan lu harus ke sini, lu harus ke sini, mereka tuh nggak pernah yang namanya ikut-ikutan kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah ngapain. Tapi kalau memang untuk disuruh turun cepat-cepat ya udah mereka turun. Dan memang pada saat itu pun nggak lama setelah mereka turun itu tuh hujan deras banget katanya di situ. Di laut tuh hujan tuh deras banget gitu kan. Dan mereka pun bersyukur banget gitu kan, karena memang mereka udah turun cepat.
Nah, mungkin cukup sekian aja. Apapun yang ada di cerita ini, yang bagusnya, positifnya silahkan kalian ambil. Apapun yang negatifnya kalian buang. Dan gue mau ngingetin lagi buat kalian yang mau naik gunung, tolong safety dalam hal perlengkapan dan lain-lain. Jangan pernah mau sendirian, apalagi dengan basicnya kalian belum pernah atau jarang naik gunung. Ya jangan sekali-kali coba untuk sok-sokan, untuk solo lah. Dan pilihlah tim yang benar-benar mau nge-backup kalian. Ya kalau gue bisa nyarinin, ya lebih baiknya kenapa nggak ada salahnya kalau kalian ikut open trip tuh ada yang penanggung jawab pada panitia dan lain-lain, tapi ya tetap balik lagi itu ke diri kalian masing-masing gitu ya. Dan gue hanya menyarankan jangan pernah sok-sokan naik gunung, dan wajib bawa temen yang memang udah ngerti, paham, setidaknya tahulah cara ngatasin orang hipo dan lain-lain gitu ya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.